Oke guys, selamat pagi. Mudah-mudahan harinya menyenangkan, lancarkan segala pekerjaannya. Pagi ini kita kedatangan pasien seri Asus A455LD dengan kasus no charging, touchpad tidak jalan, fan kencang, keyboard pun ada beberapa tombol yang error. Jadi historinya bekas ganti keyboard tapi ya nggak sampai mati alhamdulillahnya. Kasusnya cuma nggak bisa charging, yaitu yang saya sebutin. Jadi ini saya tadinya nggak niat jadiin konten, jadi udah keburu kebongkar baru keidean jadi konten. Jadi setengah ini udah posisi kebongkar, jadi kita cek dulu aja ya kondisi awal. Untuk kondisi awal, jadi pertama nyolokin ini fan langsung kenceng. Biasanya kan nunggu beberapa detik atau beberapa menit udah prosesor temperaturnya naik, baru si itunya si fan-nya baru kenceng. Kalau ini dari awal pertama nyolokin langsung kenceng. Ampere pun rendah ya, kehitung rendah, soalnya harusnya kalau ada charging itu bisa tembus 1,9 ampere. Jadi itu tuh ampere parameter buat display, mesin nyala display, tapi baterainya nggak ngecas. Jadi target goalnya sebetulnya dia pengen baterai ngecas. Oke, kita coba cabut ya. Jadi ini posisinya nggak mau charging, cabut power langsung mati meskipun parameternya 100%, jadi nggak normal. Kita bongkar saja ya. Nah, untuk kasus seperti ini, jadi bukan kemungkinan sih, saya bisa pastikan hampir 90% I/O. Jadi ini udah ganti baterai, ganti adaptor, bahkan sebelumnya sempat diservis sama teknisi yang lain, ganti charging, IC charging pun regulator power tetap nggak bisa. Tapi ya histori saya yang kayak gini adalah I/O. Jadi I/O nya harus diganti mau nggak mau. Cuman ya resiko, jadi sebelum eksekusi pastikan dulu ke pemilik laptop resiko terburuknya apa. Jadi biar kita pengerjaan pun nggak terlalu beban. Kalau si konsumennya berani dengan resiko terburuknya, misalkan taruhlah mati atau ngeblank, ya kalau udah berani nerima resiko terburuknya ya baru kita eksekusi. Tapi kalau kita bisa yakini kita ganti I/O gak akan mati, ya gak usah istilah papayitan lah, ya bisa eksekusi langsung gak apa-apa. Jadi I/O ini NE ya, I/O nya NE dengan seri berapa, KB9018 kalau gak salah, lupa lagi saya. Jadi kebetulan saya punya stoknya ya, stok NE nya punya, jadi kita nggak usah nunggu spare part, kita langsung bisa eksekusi. Yang jadi masalah si I/O ini atau KBC ini harus diprogram. Jadi nggak semua produk yang kita beli udah ada isinya. Kalau kita udah pasang ternyata posisi nggak display, ya mau nggak mau kita harus flash dulu. Untuk penggantian I/O kita pakai nozzle khusus ya, yang berbentuknya persegi. Jadi blowernya, nozzle anginnya udah presisi penyesuaian bentuk dari si I/O nya, biar nggak ngerembet kemana-mana si anginnya. Soalnya saya pernah garap untuk khususnya buat KBC SMSC, biasanya ada di laptop Samsung, pakai nozzle yang biasa yang bulat, itu kalah si nozzle I/O nya kalah kepanasan, akhirnya meletek. Oke, kita atur angin di 380 ya. Dengan panas saya dimaksimalkan karena hembusan anginnya ke hambat sama nozzle. Jadi saya panasnya dimaksimalkan, anginnya agak
ya lumayan kencang sih 380. Jadi untuk penggantian part I/O kita harus fokus ya, matanya harus benar-benar masih jeli. Kalau udah kurang bagus harus dibantu dengan mikroskop. Ya alhamdulillah kalau saya masih bisa ngelihat. Jadi usahakan nggak ngegeser. Saya yang dikhawatirkan pengangkatan agak susah, ngegeser akhirnya si resistor atau kapasitornya berubah posisi. Makanya sebelum pengangkatan I/O bagusnya kita fotoin dulu, menghindari yaitu pas pengangkatan ngegeser I/O-nya malah ngedorong komponen yang lain. Oke, kalau udah keangkat kita bersihkan dulu timah-timahnya biar ntar pemasangan nggak agak susah buat ngepresisiin antara kaki I/O dengan layout di PCB-nya. Jadi kita bersihkan dulu kaki-kakinya, batu dengan flux. Ini kalau udah nggak ada I/O gini, ini udah kategori mati nih, dijamin mati. Jadi khusus teknisi yang udah berpengalaman. Untuk yang pemula atau yang pengen belajar ya jangan coba-coba, resikonya ntar jadi mati. Kalau pengen belajar ya nggak apa-apa. Jadi kalau ada yang punya kasus seperti ini, khususnya yang rumahan atau bukan teknisi, sekiranya resiko mending lari ya ke tempat servis aja ya. Kita menganggarkan anggaran ya pasti lumayan agak mahal sih untuk penggantian I/O. Dengan resiko tinggi ya mungkin teknisinya pasti minta tinggi. Oke, kita mulai pemasangan. Jadi untuk tahap pertama kita blower dulu biar agak kokoh. Cuman ntar finishing tetap pakai solder manual. Soalnya dengan blower nggak nutup kemungkinan kakinya nggak semua nempel. Jadi ini buat ngepresisiin aja, ngepresisiin kaki-kakinya udah pas. Ntar kalau udah pas ya kita bantu lagi dengan solder manual. Ntar kalau udah disolerin kita pastiin lagi pakai jarum. Kalau udah fix bagus baru kita bersihkan. Untuk bukan jarum, mata solernya harus yang lancip ya, jangan yang tebal. Soalnya itu pinggir-pinggirnya banyak resistor. Jadi kalau pakai yang ukuran agak gede suka ikut ke soler. Jadi yang luncir, kalau nggak yang mencos lah istilah ini. Jadi untuk penggantian part I/O estimasi biaya kalau saya pribadi minimalnya 3,5-400, bisa tembus 600 tergantung kesepakatan. Kalau ada teknisi yang narif murah taruh 200 ya itu mah beda-beda lah. Kalau saya sendiri nggak make sense, dengan resikonya kan lumayan, bisa jadi mati. Kalau jadi mati juga kita kan jadi beban juga. Ya kalau di 3,5 minimal masih layak diperjuangkan. Dan kita juga harus padan dengan resiko, dengan tingkat pengerjaan yang lumayan agak rumit. Beda dengan kasus ganti komponen IC doang ya. Kalau I/O ini kalau asumsi saya malahan lebih mudah pasang chip dibanding pasang I/O. Itu ngepresisiin kakinya yang agak susah teh. Miring atau nggak presisi 0, sekian mili pun ntar ke yang lain ngeganggu. Jadi pastikan
kakinya udah nempel semua, terus gak ada timah yang bersatu. Kalau udah pasti gak ada yang ini, baru kita cek respon on. Kalau saya dibantu dengan ini nih, jarum. Kita agak tekan dikit terus digeser. Kalau kakinya nggak ada yang ikut bengkok, berarti timah udah nempel. Tapi kalau masih ada yang ikut bengkok, berarti kita harus solder ulang secara manual. Ya udah saya cek semua, ternyata kakinya alhamdulillah udah kokoh ya, nggak ada yang ikut bengkok. Kita pastikan tegangan 3 volt IO nya nggak ada yang short. Kalau ada short ya jangan dipaksain, colok power, ntar mah ngerembet ke chipset. 3 volt udah aman, oke. Kalau screennya nggak ada buzzer, di BIOS pun nggak ada buzzer, berarti IO aman, nggak nge-short, nggak jebol. Jadi kita tinggal cek ini aja, masuk power. Kita lihat ampernya aja ya, soalnya ini indikator LED-nya kita nggak pasang. Kita pastinya lihat dari parameter ampernya aja. Kalau ampernya naik berarti udah on, berarti aman pengerjaan. Oke, ampere naik, alhamdulillah mesin masih hidup. Cuman saya belum bisa pastikan kalau si mesin ini display atau enggak. Tapi kalau dilihat dari karakter ampernya, kemungkinan display ya. Terus respon on off-nya pun jalan. Kalau seri Asus ya kategori, bisa dikategori normal. Colok power tanpa harus direspon on, dia langsung on. Terus kali switch off, respon off-nya langsung, kemungkinan. Cuman ya harus dipastikan langsung ke layar. Oke, kita coba saja ke layar. Mudah-mudahan display. Kalau nggak display ya PR berikutnya kita harus coba flash IO nya. Jadi jangan salah nih, IO ngaruh banget ke layar, ke display. Saya pernah ganti IO on tapi nggak display, terus kita flash ya alhamdulillah langsung display. Jadi nggak mudahnya tuh kayak gitu. Nggak cukup ganti IO, nggak cukup buat presisi, udah beres penggantian IO, PR kita harus flash ulang. Ya kalau nggak punya alat buat ngeflash SVOD, ngeflash IO kan harus pakai SVOD, ya percuma juga. Belum filenya harus member forum. Jadi kenapa jadi mahal ya? Karena rumit. Nggak cukup punya alat, nggak cukup punya keterampilan, nggak cukup punya file. Jadi 3 kategori, 4 mungkin harus mumpuni semua. Oke ya, udah bisa respon on. Si kipasnya udah nggak kenceng, jadi kita colok. Ada beberapa detik baru dia bisa muter ya. Oke, untuk parameternya 0% ya. Ini plugging charging, kalau tadi kan 100%. Sekarang udah kembali normal 0% parameternya. Dan estimasi waktunya udah keluar. Misalkan entah 1 jam, 2 jam estimasi pengecasan. Jadi kita lihat ampernya aja lah sekarang. Kalau ampernya kita turn off, ampernya naik, berarti ini proses charging. Oke, turn off. Proses charging berjalan ya. Ampere 0,9, ini lagi charging. Jadi kalau saya nggak usah lihat dari parameter presentasi di Windows, cukup lihat di PSU saya. Kalau ampernya naik berarti itu lagi proses charging. Oke, kita rapikan saja. Kita cek touchpad sama keyboard. Charging udah clear, fan pun udah clear. Sekarang kita pastikan keyboard sama touchpadnya jalan. Ya udah, kalau jalan ya udah clear semua. Tinggal rapikan, tunggu pencairan.
Oke, respon on bagus. Ini kalau pengen lebih cepet respon displaynya, si BIOSnya harus di clear me. Mungkin langsung. Ini ada delay beberapa detik, masih hal yang wajar ya. Terus Windows pun ya karena masih harddisk, masih ada loading. Tinggal upgrade SSD udah kenceng, udah enak ini. Oke, touchpad jalan. Touchpadnya jalan, parameter baterainya naik turunnya ada ya. Tinggal nunggu waktu aja ini karena udah lama nggak ngisi, jadi akhirnya kosong pisan. Keyboard pun jalan. Kita tunggu sampai proses charging full. Jadi untuk kasus sekarang ya alhamdulillah udah clear. Kita tinggal nunggu proses. Jadi mudah-mudahan video saya bermanfaat. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Wassalam.